Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Fitriani dengan NIM 2505110027. Di sini saya ingin membuat video untuk menyelesaikan tugas dari dosen pengampu Bapak Dr. Freddy Setio Pribadi SPD MT dengan tugas yaitu membuat program untuk menentukan tingkat keguguran seseorang dengan struktur percabangan bertingkat nested if dan menggunakan bahasa pemrograman Python. Baik, saya akan share setting dari VS Code. Di sini ada variabel umur. Bagian ini berfungsi untuk membaca umur dari user. Kita menggunakan fungsi input karena kita ingin pengguna memasukkan sendiri umurnya. Nilai dari fungsi input selalu berupa teks atau string. Jadi perlu diubah menjadi angka dengan menggunakan fungsi integer. Karena umur pasti berupa bilangan bulat bukan desimal, makanya dipilih integer. Di dalam tanda kurung input ada teks masukkan umur Anda dari umur 20 sampai 40. Untuk memberitahu user karena ada batasan umur yang dapat diterima. Kenapa batasnya itu hanya umur 20 sampai 40? Karena dari job nya sendiri sudah ada ketentuan untuk umur, yaitu umur 20 sampai 30 tahun dan umur 31 sampai 40 tahun. Lalu setelah itu ada variabel jenis kelamin. Kita menggunakan fungsi input karena pengguna akan mengetik huruf L atau P untuk mendefinisikan laki-laki atau perempuan jenis kelaminnya. Fungsi upper digunakan agar input selalu diubah menjadi huruf kapital. Ini mencegah kesalahan saat membandingkan. Misalnya kalau pengguna mengetik huruf L kecil, maka program ini akan otomatis tetap membaca itu menjadi huruf L besar. Jadi program itu bisa tetap berjalan. Lalu ada variabel tes 1 dan variabel tes 2. Karena program ini membutuhkan dua nilai tes kebugaran yang berbeda, yaitu tes 1 dan tes 2, maka kita membuat variabel ini jadi dua seperti ini. Kita menggunakan fungsi float karena nilai tes biasanya bisa berupa angka desimal, misalnya 35,5 atau 37,3 atau 27,3. Kalau kita pakai integer, angka desimalnya itu akan hilang. Jadi menggunakan float ini hasilnya akan jadi lebih tepat dan lebih akurat. Lalu ada inisialisasi variabel skor 1 dan 2. Sebelum menghitung skor, kita menetapkan nilainya itu 0. Karena agar nggak error saat digunakan nantinya. Lalu kita memasuki struktur percabangannya, yaitu jika suatu kondisi dengan umur user itu di antara 20 sampai 30 tahun, maka program itu akan memakai program yang pertama ini. Jika usernya itu umurnya 20 sampai 30 tahun dan jenis kelaminnya itu laki-laki, maka program yang akan digunakan adalah program yang ini. Jika user adalah seorang perempuan dengan umur 20 sampai 30 tahun, maka akan dijalankan program yang ini. Kalau tidak ada dari rentang umur ini,
maka akan dijalankan kode program LIF dengan kondisi rentang umurnya 31 sampai 40 tahun. Jika seseorang atau user memiliki umur 31 sampai 40 tahun dengan jenis kelamin laki-laki, maka akan masuk ke program yang kedua, yaitu yang ini. Dan jika user itu umur 31 sampai 40 tahun dengan jenis kelamin perempuan, maka akan dijalankan program yang ini. Kalau umurnya itu di luar dari rentang 31 sampai 40 atau di luar dari 20 sampai 30, maka program itu tidak memiliki data tersebut. Jadi tidak akan dilakukan perhitungan skor. Dan kenapa perhitungan ini untuk perempuan dan laki-laki itu dipisah? Karena standar dari nilai kebugaran antara laki-laki dan perempuan itu berbeda. Jadi program juga menyesuaikannya dibuat berbeda seperti ini. Logika penentuan skor tes 1 dan 2 yaitu untuk usia 20 sampai 30 tahun dengan jenis kelamin laki-laki. Contohnya ini, nah penjelasannya yaitu jika nilai tes 1 yaitu 38 dan 40, maka skornya akan mendapat 3 karena kondisi fisiknya itu sangat baik. Jika nilainya itu 35 sampai 38, maka skornya adalah 2, cukup baik. Jika di bawah ini, maka akan mendapatkan skor 1 karena dianggap kurang bugar. Untuk tes kedua juga sama, hanya nilai rentangnya aja yang berbeda. Struktur percabangan seperti ini itu disebutnya nested if, yaitu percabangan di dalam percabangan. Lalu untuk perbedaan rentang nilai untuk usia 31 sampai 40. Untuk usia 31 sampai 40 biasanya nilai fisiknya tuh udah menurun, jadi batas skornya itu juga lebih rendah. Misalnya yang seperti ini, rendah ini. Artinya seseorang dengan usia 35 tahun tidak harus sekuat orang umur 25 tahun untuk dianggap sangat bugar. Program ini menyesuaikan logika psikologis tersebut. Menyesuaikan ini. Jadi berbeda setiap umur ini akan dan juga berbeda. Lalu kita lanjutkan dengan menghitung rata-rata skor dengan berpindah. Skor 1 ditambah skor 2 dibagi 2. Setelah kedua skor itu diketahui, maka langsung dihitung rata-ratanya. Nomor ini sesuai dengan petunjuk yang ada di job sheet, dengan hasil di antaranya, di hasil akhirnya menjadi angka desimal antara 1 dan 3. Lalu lanjut dengan menentukan keterangan tingkat kebugaran. Berinfeksi atau logika ini menentukan kategori kebugarannya. Misalkan hasil rata-ratanya. Dengan rata-rata 2,5 itu keterangannya itu sangat berat. Jika rata-ratanya itu 2, maka keterangannya itu cukup bukan. Dan jika sisanya atau hasil yang lain, maka keterangannya itu kurang bukan. Urutan ini, urutan kondisinya itu juga penting. Karena kita tulis dari nilai yang tinggi dari ke nilai yang rendah. Supaya kita tuh langsung berhenti ketika menemukan nilai yang cocok. Ini kita perintah untuk menampilkan hasilnya di layar nanti.
menggunakan perintah print seperti ini. Lalu perintah ini adalah bentuk cara singkat menulis if-else dalam satu baris. Kalimat ini memeriksa nilai variabel jenis kelaminnya dan menampilkan hasilnya yang sesuai. Perintah /n ini di bagian awal ini menambahkan baris kosong agar tampilan output itu lebih bersih dan rapi. Jadi, pada awal ini saya akan mengecek dari hasil pemrograman saya ini. Saya akan mengisi umurnya andaikan 21. Dengan jenis kelamin saya, yaitu perempuan, maka saya akan tuliskan huruf kapital P. Dan hasil tes saya akan saya isi mungkin 34. Dan hasil tes keduanya 8. Maka akan muncul rata-rata skor secara otomatis yaitu 2,5 dengan keterangan sangat bukan sesuai dengan jika rata-ratanya 2,5. Maka hasilnya akan sangat bukan. Saya akan mencoba jika untuk laki-lakinya. Saya akan masukkan umur mungkin agak lebih tua, 32. Jiskonnya laki-laki, baru kapital L. Hasil tesnya 32. Hasil tes 2-nya 25. Nah, maka rata-rata skornya juga akan otomatis 1,0 dan keterangan kurang bugar dan itu juga sesuai dengan ini. Oh iya, saya juga akan mencoba huruf kapitalnya ini tadi, saya ganti dengan huruf kecil. Apakah fungsi uppernya itu bekerja di pemrograman saya ini? Nah, saya juga sudah menuliskannya di sini. Oke, saya pilih untuk mencoba. Nomor 29. Nah, di sini saya akan mencoba menggunakan huruf kecil. Apakah terbaca? Ini huruf L kecil. Hasil tesnya 38. 38. Hasilnya 14 untuk skor duanya. Nah, meskipun saya menggunakan huruf kecil ini, tapi hasilnya masih bisa terbaca. Ini karena saya tadi menggunakan fungsi upper yang gunanya itu agar input selalu diubah menjadi huruf kapital untuk mencegah kesalahan saat membandingkan. Jadi saat saya mengetikkan L dalam huruf kecil, maka otomatis akan terbacanya itu huruf L. Jadi programnya itu tetap jalan. Jadi sekian ini video tugas pembuatan program penentuan tingkat kebutuhan seseorang dengan menemukan bahasa pemrograman Python. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam perkataan.